Baik, jadi judul spesifik yang pada kuliah kali ini saya coba ingin mengajak ibu bapak yang saya hormati, adik, mas mbak yang saya sayangi ya, adik-adik mahasiswa, untuk kembali ke belakang di sebuah teori yang mungkin saat ini sudah jarang sekali dikenal, yaitu geosinkline. Ini merupakan teori pendahulu dari tektonika lempeng yang kita kenal saat ini ya. Jadi di akhir kuliah ini saya coba akan melihat feedback dari ibu bapak, adik, mas, mbak semua, bagaimana sebetulnya melihat perkembangan geosinkline dan tektonik lempeng. Itu merupakan capaian pembelajaran pertama yang nanti saya coba jajaki dengan kuis di akhir kuliah. Kemudian yang kedua adalah apakah kita bisa memahami. Maaf, Auden. Ya, siap. Sudah di slideshow. Oh ya, siap Pak. Oke, makasih Pak Bambang. Jadi yang kedua adalah kita ingin memahami mekanisme pembentukan cekungan dari kedua konsep tersebut. Dan yang ketiga nanti selalu kita integrasikan bagaimana kita mengidentifikasi jenis cekungan, terutama dengan contoh-contoh di Indonesia ke dalam kedua konsep tersebut ya. Baik, mungkin kita brainstorming dulu mengapa kita coba mengangkat analisis cekungan. Jadi yang kita pahami memang di dalam eksplorasi migas itu umumnya bekerja di daerah yang berupa cekungan sedimenter. Jadi ini merupakan wadah bagi sistem petroleum sehingga pemahaman terhadap cekungan itu sendiri itu sangat mutlak sekali. Jadi kalau kita lihat di dalam alur yang disampaikan oleh Mangun and Dow ini, jadi pertama kali kita harus paham dulu bagaimana cekungannya, wadahnya, baru kemudian kita bisa mengidentifikasi elemen-elemen sistem petroleum dan kemudian mengarah kepada play konsep dan lokasi di mana keterdapatan migas itu. Atau menurut konsep Krine di sini, ini basin formation ini poin yang harus kita pahami adalah tektonika lempeng, proses-proses di kerak dan waktu ini penting sekali. Kemudian mengenai pengisi basin itu sendiri, yang kita harus ketahui adalah bagaimana proses sedimentasi yang dikontrol oleh iklim, provenance, sedimen, erosi, dan proses-proses eksogenik lain, dan umur itu juga penting sekali. Kenapa? Karena nanti kita akan mengarah kepada perkembangan sistem hidrokarbon. Jadi bagaimana loading dari semua faktor-faktor tersebut, kapan mereka akan matang, kapan bermigrasi, dan kapan akan tersimpan. Jadi bisa kita lihat di bagian bawah ini sebuah gambar yang merangkum semua sistem petroleum ya. Jadi kalau kita lihat dari bentuk cekungan dari kartun ini jelas sekali bahwa bentuknya merupakan bentuk yang dikontrol oleh proses-proses tektonik. Sehingga di sini saya beri 3 poin yang harus kita pahami di dalam analisis cekungan itu adalah bagaimana cekungan itu terbentuk, basin formation, bagaimana cekungan itu terisi, basin infilling, dan bagaimana kemudian cekungan tersebut mengalami inversi, pengangkatan, di mana di sini kita harapkan terbentuk jebakan-jebakan struktur begitu ya. Nah, kemudian mengapa geosinkline? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, saya ingin mengajak kita retro dulu ya ke arah teori yang sudah mungkin lama terlupakan. Sebetulnya saya rasa semua pemikir ya, semua filosof begitu ya, pemikir-pemikir alam kita itu selalu terobsesi dengan satu teori terpadu. Ya, kalau di geologi ya teori terpadu tentang geologi. Kalau di agama mungkin teori terpadu dari manusia lahir sampai manusia nanti di akhir hari kemudian begitu ya. Nah, teori terpadu geologi atau unifying theory ini yang harus kita catat pertama kali justru diberikan oleh teori geosinkline ya. Jadi pemahaman kita tentang bumi itu sangat sedikit sekali dari waktu bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu. Geologi modern baru ditemukan oleh James Hutton di Siccar Point 1785 ya. Kemudian kurang lebih 100 tahun satu abad kemudian ada teori geosinkline dan ini cukup lama pengaruhnya di dalam literatur dan penelitian geologi hampir 100 tahun sebelum kemudian digantikan oleh tektonik lempeng di tahun 65. Sampai saat ini mungkin kita merasa masih di domain tektonik lempeng ya, tapi sebetulnya bagi para peneliti geodinamik itu sebetulnya kita sudah masuk ke arah teori yang lebih komprehensif yang disebut sebagai teori whole earth, di
di mana di sini semua dinamika kerak itu juga diintegrasikan dengan dinamika mantel ya di situ. Nah, catatan kami begitu ya di sini, suatu teori terpadu itu harus bisa menjelaskan fenomena geodinamika skala besar. Jadi dia skala kerak, skala lempeng ya, berupa gempa bumi, vulkanisme, jenis kerak itu sendiri dan keterdapatan cekungan sedimenter ya di sini. Jadi nanti jangan digugat, ini kenapa kok teori terpadunya nggak menjelaskan di mana keterdapatan misalkan longsoran begitu ya. Ini belum tidak sampai ke sana, kita lebih ke arah aspek geodinamikanya. Kemudian bagaimana para ahli memandang dinamika kerak bumi itu sendiri. Ini akan berujung pada dua mazhab, dua kelompok, dua school of thought gitu ya, dua pemikiran. Yang pertama adalah kelompok fiksis, bahwa kerak bumi kita itu fix di tempatnya dari dulu sampai sekarang. Dia boleh mengkerut, boleh mengembang, tetapi tidak berubah secara signifikan, secara geografis. Ini adalah kelompok fiksis. Nah, disinilah teori geosinkline itu masuk ya, karena perspektifnya adalah kerak bumi itu fix. Kemudian ada juga kelompok yang memandang kerak bumi kita ini bisa bergerak lateral, mobile. Ya, nah ini kelompok mobilis yang dimana teori tektonik lempeng yang saat ini kita anut begitu ya tanpa ada challenge lagi itu sebetulnya masuk di sana ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana perkembangan ilmu geologi itu sendiri, sebetulnya ini tidak bisa dihindarkan. Kita tidak bisa mengatakan teori geosinkline itu keliru, tidak pada zamannya. Karena apa? Kenapa? Karena pada saat teori geosinkline, penelitian geologi itu masih bersifat klasikal. Ya, orang masih ke lapangan bawa palu, bawa measure section begitu ya. Jadi yang diteliti itu hanya penelitian yang bersifat klasik pada kondisi singkapan-singkapan yang ada di darat. Pada saat itu eksplorasi laut, geofisika belum berkembang. Nah, ketika ilmu geologi semakin berkembang, didukung oleh seismologi, ya kemudian eksplorasi laut itu semakin intensif, orang kemudian menemukan satu teori baru yang lebih fit dengan data-data yang ada. Nah, kemudian pada saat munculnya seismik tomografi, orang kemudian melihat ternyata apa yang ada di mana kerak kita berada, begitu ya, lempeng di mana kita berada, itu semuanya juga terintegrasi dengan dinamika mantel. Maka masuklah kemudian konsep teori whole earth, ya, kesatuan utuh antara mantel dan litosfernya. Nah, sehingga di sini saya coba nanti mudah-mudahan kita bisa mencapai materi-materi ini bisa tersampaikan dengan baik dalam waktu terbatas. Saya coba bagi 3 poin utama, 3 pokok utama. Yang pertama, kita ingin mendiskusikan cekungan dan tektonik lempeng. Jadi kita lihat dulu dari perspektif saat ini ya, dari teori yang kita anut saat ini yaitu teori tektonika lempeng. Kemudian mari kita flashback bagaimana teori geosinkline itu memandang cekungan dan evolusinya. Nah, di sana akan saya sisipkan satu teori yang namanya teori undasi, teori yang lahir dari tanah Nusantara ya oleh geolog Van Bemmelen. Jadi sayang kalau itu tidak kita kenal, bahkan menurut saya teori itu sangat visioner karena itu merupakan embrio menuju teori whole earth ya di situ. Nah, kemudian kita coba masuk, kita kaji bagaimana pemahaman kita tentang konsep cekungan, baik itu geosinkline maupun tektonika lempeng itu di dalam satu konsep tektonostratigrafi, yaitu stratigrafi cekungan yang kita bagi berdasarkan pada fase-fase tektonik yang dialami oleh cekungan itu sendiri. Kita ambil contoh nanti di cekungan Asri Jawa Barat ya. Kemudian coba kita simpulkan, setelah itu nanti bagi ibu bapak, rekan-rekan, adik-adik yang ikut kuis nanti tetap bertahan, tetapi yang tidak mungkin tetap bisa mencapai kuis capaian pembelajaran karena nanti akan saya berikan link untuk mengunduh materi ini. Jadi materi ini shareable, jadi nanti silahkan diunduh di Google Drive yang akan saya berikan linknya di bagian akhir ya. Baik, kita masuk yang pertama dulu di cekungan dan tektonik lempeng. Apa itu cekungan? Cekungan sedimenter itu harus suatu tempat yang menerima sedimen yang tebal. Nah, jadi kalau kita lihat di depan rumah kita ada kolam, itu bukan cekungan sedimenter ya, walaupun dia memang menerima sedimen, tetapi tentu ketebalannya tidak signifikan secara geologi.
Kemudian durasi dia menerima sedimen juga tentu dipertanyakan berapa juta tahun di dalam skala waktu geologi begitu ya. Kemudian apakah kolam atau selokan yang ada di depan rumah kita itu dibentuk oleh tektonik ya. Jadi ada tiga elemen, tiga unsur kunci untuk menyebutkan satu wadah, satu tempat yang menerima sedimen itu merupakan cekungan sedimenter ya. Jadi yang satu tebal, yang kedua lama, yang ketiga tektonik ya di situ. Nah, biasanya kalau saya ulang-ulang gini keluar nanti ya di kuis. Nah, jadi jangan lupa dicatat-catat, diingat-ingat ya. Baik, nah mari kita lihat bagaimana konsep tektonik lempeng terhadap pembentukan cekungan. Jadi di dalam konsep teori tektonik lempeng, pembentukan cekungan umumnya berada di zona tepian lempeng, di mana di sana interaksi antar lempeng, baik itu berupa peregangan, ya, berupa divergen, atau berupa tumbukan atau konvergensi, atau berupa strike slip transform. Di sana tempat di mana cekungan akan terbentuk. Di luar ini memang ada cekungan-cekungan anomali, misalkan cekungan Michigan gitu ya, itu yang terbentuk di tengah-tengah keraton. Tidak kita bahas sementara ini, tetapi kita akan fokus pada cekungan-cekungan yang terbentuk di tepian lempeng ya di sini. Jadi kita akan melihat bagaimana karakter tektonik di tepian tersebut. Kita bagi tiga, divergen atau regangan, konvergen atau kolisi, dan nanti efeknya adalah pembebanan, dan yang ketiga adalah transform atau geser ya. Kita yang pertama dulu, cekungan peregangan. Nah, cekungan peregangan di sini dia memiliki spektrum yang luas. Dari misalkan seperti yang di Michigan tadi, intracratonic sac, di mana kalau dia berkembang nanti menjadi continental reef, ya. Kemudian kalau berkembang lagi menjadi aulacogen atau fail reef. Kemudian kalau dia berkembang terus, dia akan masuk ke passive margin. Jadi di sini kerak samudra sudah muncul. Nah, di sini diberikan oleh skala peregangan, ya. Di sini di dalam angka beta faktor atau stretch factor ya. Jadi kalau satu ini artinya di antara ketebalan dan lebar peregangannya tidak ada perubahan ya. Kemudian kalau sampai 3 itu dia sudah 3 kali lebih panjang dari yang semula. Otomatis terjadi penipisan di sana sehingga kalau dia sampai mencapai 4, penipisan tersebut sangat ekstrim dan mantel bisa naik ke atas membentuk kerak samudra ya di situ. Jadi spektrumnya sangat luas ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana peregangan itu terbentuk. Jadi di sini berdasarkan model, peregangan itu bisa terbentuk dengan 2 cara, pasif atau aktif. Bedanya apa? Kalau aktif itu mantel ikut, yaitu berupa mantel plume, hotspot. Nah, biasanya di daerah yang hotspot itu akan terjadi bulging, pembumbungan kerak karena dia terhangatkan ya. Maka secara gravitasi bagian yang tinggi itu bisa akan sliding, tergeser ke bawah. Di situ ya, karena dia panas, dia lebih brittle, dia lebih pecah, sehingga bisa terbentuk retakan-retakan yang kita sebut sebagai rift basin. Tapi drivennya, penggeraknya adalah mantel ya, mekanisme mantel. Ada juga yang disebut sebagai pasif. Di sini mantel tidak ikut serta atau ikut tetapi dia sebagai produk saja, by product, secondary effect ya di sini. Yang utamanya adalah gerakan dari litosfer itu sendiri, dari kerak itu sendiri. Jadi di sini kita harus punya driven dari tepian lempeng, ya misalkan kita punya subduksi, di mana kemudian lempeng yang mensubduksi ini terjadi gulungan atau rollback sehingga menarik lempeng yang disubduksi, begitu ya, sehingga di bagian tepi atau di bagian tengah dari lempeng tersebut terjadi peregangan. Nah, akibatnya apa? Terjadi penipisan pada kerak dan juga kemudian memicu adanya upwelling atau naiknya mantel, tapi secara pasif karena dia mengisi sesuatu yang kosong akibat peregangan saja, jadi tidak aktif. Sehingga dia disebut sebagai passive rifting. Nah, seperti biasa di geologi yang namanya klasifikasi itu tidak saklek ya, yang namanya passive rifting dan active rifting ini juga bisa terjadi simultan ya, dari pasif bisa memicu aktif begitu ya. Sementara yang pasif juga bisa memicu aktif ya di situ. Tapi yang jelas kita mudahkan saja apakah dia melibatkan mantle upwelling secara aktif atau tidak. Nah, mari kita lihat bagaimana mantle upwelling atau active rifting terjadi. Contoh paling utama adalah
saat ini proses pecahnya benua Afrika, yaitu di lembah Afrika Timur, di Ethiopia. Ya, di sini kita lihat secara topografi dari model elevasi digital di sini, banyak sekali tinggian-tinggian. Ya, ini yang warna coklat itu artinya satu bulging, satu pembumbungan. Karena apa? Karena adanya mantel upwelling dari bawah ya di situ. Jadi yang warna-warna coklat ini mantel upwelling, dan karena mantel upwelling tersebut maka kerak di atasnya akan pecah ya di sini, dan dia akan bergerak menjauh rifting membentuk cekungan-cekungan reef yang ada di lembah Afrika Timur. Nah, secara mekanisme deformasi ya kita sederhanakan saja rifting tadi ya, yang ini pasif ya, yang pasif rifting itu kita bagi berdasarkan simple shear atau pure shear. Bedanya apa? Ya, bedanya simple shear itu dia satu bersifat asimetrik ya, ibu bapak, rekan-rekan, adik-adik bisa perhatikan yang sebelah kiri ya, dia bersifat asimetrik. Tapi bukan berarti yang asimetrik harus simple shear ya. Jadi kalau kita perhatikan dia melibatkan bidang pengelupasan atau detachment di bagian bawah kerak ya di sini. Jadi kita lihat dia melandai menjadi detach ya, menjadi mengelupas di sini. Baik itu di setengah kerak ataupun dia keseluruhan kerak sampai masuk ke mantel litosfer ya. Atau dia hanya pure shear. Nah, pure shear di sini kita tidak melibatkan pengelupasan, tidak ada bidang detach ya, detachment. Jadi dia hanya ditarik saja ke kanan ke kiri ya, sehingga kemudian terjadi peregangan, dan umumnya ya simetris atau bisa juga asimetris ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat adalah ketidakhadiran bidang detachment itu kunci utamanya ya di situ. Nah, mengapa ini penting? Karena ini akan menentukan driver utama secara regional ya di situ. Jadi kalau biasanya kalau simple shear itu dia melibatkan regangan yang sangat ekstrim, sementara kalau yang pure shear itu biasanya regangan yang tidak terlalu besar. Contoh, mari kita lihat bagaimana yang ada di Jawa Barat Utara di daerah cekungan Arjuna ya di sini. Ini dari modelnya Nugrahanto Nobel. Bagaimana evolusinya? Kalau kita lihat ya di sebelah timur ini subsidennya terus berlangsung, artinya bounding fault, sesar yang membatasi cekungan yang aktif hanya sebelah timur, sehingga menghasilkan half graben atau setengah graben ya di sini. Jadi dia terus subsiden sampai kemudian masuk ke fase post-reef atau pasca peregangan. Jadi setelah itu sedimentasi akan menekan cekungan sehingga cekungan turun, tapi bukan akibat tektonik tetapi akibat pembebanan sedimen ya di situ. Jadi kalau kita lihat di sini, maka bisa kita klasifikasikan berdasarkan mekanisme deformasi. Cekungan Arjuna itu merupakan pure shear. Mengapa? Nggak ada bidang detachment ya di situ. Kemudian dia mekanismenya jelas pasif. Kita tidak memiliki adanya satu flat basalt ya, banjir basalt yang mengindikasikan adanya hotspot ataupun mantel plume yang ada di bawahnya. Jadi itu mengenai cekungan peregangan ya. Kemudian mari kita lihat cekungan pembebanan. Secara sederhana, cekungan pembebanan itu seperti kartunnya dari buku Fluim Marsak ini. Kita punya plat yang tipis, kita kasih beban, apa yang terjadi? Maka terjadi penenggelaman, tapi kemudian terbentuk space, ruang di mana di situ bisa mengumpulkan sedimen. Ya, jadi itulah disebut sebagai cekungan pembebanan ya di situ. Nah, umumnya dia berasosiasi dengan zona konvergen ya. Misalkan contoh di atas ini kolisi antara kerak benua dengan kerak benua, kemudian kita punya satu pegunungan yang non magmatik ya seperti di Himalaya, maka kita akan punya, nah ini istilahnya cukup rumit ya, tapi jangan khawatir, nggak akan saya keluarkan di soal, sebagai pengetahuan saja. Untuk kerak yang mensubduksi ya, maka cekungan yang ada di atasnya disebut sebagai pro-foreland ya. Pro itu artinya dia masuk pada kerak yang mensubduksi. Karena sebelum kolisi pasti ada subduksi dulu ya. Sementara ya cekungan yang terbentuk ya pada kerak yang disubduksi namanya retro. Nah, itu ya. Sehingga di sini kalau kita terapkan pada model subduksi normal yang artinya bukan kolisi, maka kita lihat di sini di belakang busur gunung api kita itu disebut sebagai retro. Kenapa retro foreland? Karena dia di atas kerak yang disubduksi. Simple ya.
Bagaimana dengan palung? Palung itu juga satu cekungan sedimen ya, bahkan sangat dalam di sana ya. Palung subduksi itu juga disebut sebagai foreland basin, tapi jenisnya adalah pro. Mengapa pro? Karena dia tumbuh atau muncul di atas kerak yang mensubduksi. Sederhana ya. Jadi tinggal kita lihat saja posisinya dia di atas kerak yang disubduksi atau di atas kerak yang mensubduksi ya di situ. Nah, mari kita lihat kasus kita di Jawa. Nah, ini mungkin contohnya di Jawa dulu ya. Jadi mungkin ibu bapak, adik-adik rekan yang berasal dari luar Jawa nanti bisa lihat peta geologinya daerah masing-masing. Kalau di Jawa, misalkan Jawa Timur, kita punya nggak sih foreland basin atau cekungan akibat pembebanan ya di sini? Kalau kita lihat di Palung nggak usah ditanya, pasti ada lah ya di sini. Tapi bagaimana yang ada di retro? Retro forelandnya ada nggak? Ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan gambar saja, di sini kita punya sesar-sesar naik yang muncul di belakang busur gunung api, sama seperti kalau yang adik-adik dari Jawa yang pernah ke Jawa Timur mestinya kenal dengan zona Kendeng, itu adalah busur sesar anjak ya. Maka kalau kita lihat di depan busur sesar anjak di model Allen ini ya, muncul retro foreland. Nah, kalau di Jawa Timur bagaimana? Enggak ya. Kenapa? Karena kita punya sistem tektonik yang berbeda, yaitu sistem sesar geser zona Rembang. Jadi di sini kami hanya ingin menunjukkan bahwa keunikan geologi itu sangat kaya sekali. Jadi kalau kita belajar itu nggak pernah habis ya, nggak pernah pinter malah ya sebetulnya, karena di challenge terus oleh alam, karena dia biasanya memiliki varian-varian yang berbeda dengan textbook ya di situ. Nah, mungkin ada pertanyaan ya nanti, apa sih bedanya subduksi landai dan subduksi yang tegak di sini? Ya, perbedaannya efek yang dihasilkan ya. Jadi kalau subduksinya landai, biasanya subduksi landai ini akan kita bahas nanti di topografi dinamik. Itu akibat kerak samudra yang masih muda. Ingat, kerak samudra itu adalah akibat pendinginan mantel yang keluar ya. Jadi kalau dia masih muda, umumnya masih hangat. Karena hangat dia relatif tidak terlalu berat, maka dia umumnya masih buyong atau masih mengambang, sehingga kalaupun dia masuk, dia masih akan tetap membentuk sudut yang landai. Efeknya apa pada kerak yang disubduksi? Dia akan bersifat kompresif, menghasilkan sesar-sesar anjak di belakang busur, dan kemudian hasilnya adalah kita punya foreland basin ya di situ. Bagaimana dengan kerak samudra yang tua? Kerak samudra yang tua itu sudah berat, maka subduksinya biasanya akan membentuk sudut yang besar dan cenderung dia akan memiliki karakter rollback ya, digulung kembali sehingga dia bisa menarik kerak yang disubduksi. Akibatnya apa? Tarikan tersebut menghasilkan peregangan di belakang busur yang kita sebut sebagai backup basin ya di situ. Jadi itu kalau kita lihat, kalau di subduksi yang tua ya, di subduksi yang sudutnya tegak, kita nggak punya retro foreland. Kenapa? Karena di belakang busur gunung api yang kita punya adalah backup basin. Kita hanya punya pro foreland ya di palung. Sementara kalau sudutnya landai, palungnya biasanya nggak dalam, jadi bisa diabaikan ya. Jadi kita nggak punya pro foreland, adanya adalah retro foreland ya di situ. Baik, kita lanjut. Mari kita lihat bedah anatomi cekungan foreland. Nah, cekungan foreland itu sebetulnya simpel saja. Kita punya baji orogen. Baji orogen ini adalah massa kerak yang didorong ke atas, menumpang di atas kerak yang menerimanya. Jadi baji orogen ini adalah allochthon, datang dari tempat jauh, sementara kerak yang menerima yang sekarang tertindih di bawahnya itu adalah autochtonnya ya di situ, atau host atau in situ-nya ya di situ. Nah, kita lihat di sini baji ini naik ke atas, akibatnya apa? Dia akan menjadi supply sedimen ya, menjadi provenance bagi cekungan foredip ya, foreland yang ada di depannya. Ya, kita kartunkan ini, kalau kita beri beban maka akan terbentuk cekungan ya, persis seperti yang terjadi di foredip basin di sini ya. Jadi foreland basin ya di sini, di mana bagian yang di depan baji orogenic wedge ya, kita sebut sebagai foredip ya. Nanti ke arah menjauh kita akan punya forebulge dan backbulge, tapi itu kita abaikan saja, kita fokus di foredipnya ya di situ. Nah, jadi kita poin yang penting dari model ini adalah sebetulnya berapa sih geometri bajinya.
Kalau geometrinya nggak besar, mestinya sudutnya akan landai saja. Sementara kalau bajinya besar, maka dia akan membentuk relief yang tinggi, ya di situ. Maka dia akan lebih menekan yang foredip yang ada di depannya, ya di situ. Nah, mari kita lihat di sini bagaimana masalah ukuran baji orogen tadi ya. Baji orogen di sini warnanya abu-abu. Ya, ini allochthon yang didorong dipaksa naik ke atas autochthon tadi. Ya, maka karakter deformasinya ada yang simpel saja, dia tidak punya sesar-sesar anjak ya di ujungnya. Ada juga yang kompleks. Kompleks ini artinya di depan dari baji ini, di bawah permukaan subsurface kita masih punya sesar-sesar anjak. Nah, ini disebut sebagai blind truss ya di sini, dan ini akan menghasilkan kantong-kantong sedimen yang kita sebut sebagai piggyback basin. Kemudian ada juga dia melibatkan sesar geser, ini biasanya di cekungan Sumatera Utara berkembang. Ya, kemudian ya di sini sesar-sesar anjak yang muncul ke permukaan ya, membentuk cekungan-cekungan kecil terpisah antar sesar anjak tadi yang kita sebut sebagai cekungan piggyback ya. Jadi macam-macam model deformasi yang ada, tetapi itu semua melibatkan baji orogen ya. Nah, sehingga kita kembali, baji orogen itu penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat nih ada dua model, ada baji orogen yang itu masanya tidak terlalu besar ya di sini. Biasanya ini terjadi pada saat awal kolisi ya, karena dia tidak terlalu besar masanya, maka relief yang dihasilkan ya, topografi lereng permukaan yang dihasilkan pun tidak terlalu terjal ya, tidak terlalu muncul ke permukaan, sehingga umumnya foredip yang ada ya, foreland basin yang ada itu masih di lingkungan laut. Nah, biasanya di lingkungan laut ini ya dia relatif cukup dalam karena dia terbebani, maka sedimen-sedimen yang datang dari baji orogen ini tadi akan mengisi foreland basin kita, dan umumnya mekanisme sedimentasinya melibatkan gravity ya, arus gaya berat yaitu turbidit. Istilah lama untuk perselingan turbidit tersebut adalah fleece. Jadi ini adalah cekungan fleece. Dihasilkan oleh apa? Baji orogen yang tidak terlalu besar sudutnya, yang masanya tidak, volumenya tidak banyak ya. Tapi kalau baji orogen kita sangat besar volumetriknya dan dia bisa membentuk satu tinggian yang signifikan karena masanya sangat besar dan deformasinya sangat lanjut ya, maka dia akan mengubah sistem sedimentasi yang ada di foreland. Maka akan terbentuk cekungan sedimentasi darat yang umumnya sedimentasinya juga sedimentasi gaya berat tapi di lingkungan terestrial yang kita sebut sebagai alluvial fan. Ya, jadi kipas-kipas aluvial akan berkembang di sini menghasilkan endapan yang dikenal sebagai molas. Ya, molas ini endapan konglomeratik hasil dari sedimentasi darat ya, didominasi oleh gaya berat dari kipas-kipas aluvial ya di sini. Jadi kita lihat perbedaannya ya. Ada cekungan fleece ya, turbidit dominan, dan ada cekungan molas konglomerat dominan ya di sini. Pembedanya apa? Besar dari baji orogen ya di situ. Mari kita lihat contoh di Indonesia, cekungan Tomori ya yang ada di lengan timur Sulawesi. Jadi Sulawesi itu kita kenal pulau yang unik di Indonesia ya. Dia terdiri dari 4 lengan. Lengan utara didominasi vulkanik, lengan selatan didominasi vulkanik tua, ya, lengan tenggara didominasi oleh oviolit dan kerak benua, dan lengan timur yang didominasi oleh oviolit atau kerak samudra. Nah, di lengan timur inilah kita diskusikan di mana dia menerima kolisi atau benturan dari blok Banggai Sula. Ya, Banggai Sula ini kalau kita lihat dari kartunya Gerard, ya, ini merupakan potongan dari kerak benua yang lepas ya di sini dari Semenanjung Sula. Kemudian dia membentur lengan timur Sulawesi. Benturan tersebut menyebabkan ya lengan timur Sulawesi yang tersusun oleh oviolit ini naik ke atas menjadi allochthon ya, menumpang di atas autochtonnya si Banggai Sula ya. Jadi dia kemudian naik menghasilkan sesar-sesar naik ya dan membebani si cekungan Banggai Sula ya, blok Banggai Sula. Akibatnya apa? Kita akan punya foreland basin ya. Foreland basin di sini, dan kalau kita lihat di sini di dalam kartun ini ya dari Haryono et al, maka pengangkatan yang terjadi dari kolisi tersebut, allochtonnya lengan timur itu sudah membentuk
ketinggian, ya kita kenal sebagai pegunungan di lengan timur Sulawesi. Dan tinggian pegunungan ini kemudian mensuplai sedimen-sedimen konglomeratik atau molas ke rendahan di sekitarnya, ya. Maka otomatis ini merupakan cekungan molas, ya, bukan cekungan flis. Mengapa? Karena baji orogen hasil dari kolisi Banggai Sula ini volumenya sangat besar dan deformasinya sangat lanjut sehingga dia bisa menghasilkan cekungan molas. Dampaknya apa? Nah, dampaknya kalau molas tentunya dia lebih porus, ya, dia tidak bersifat sealing bagi sistem hidrokarbon yang berkembang di bawahnya, ya, di situ. Baik, kita lanjut kemudian di faktor keempat, yaitu topografi dinamik. Ini mungkin bagian yang jarang dibahas, ya, karena dia cukup advance biasanya. Ini merupakan langkah awal kita memahami teori whole earth. Whole earth itu bagaimana kesatuan antara litosfer dengan mantel. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana litosfer kita subduksi ke bawah gitu, ya. Ada yang dia cuma berhenti di zona transisi, tidak cukup berat untuk masuk ke bawah, tidak cukup tua. Ada juga dia sangat berat sehingga dia bisa menembus mantel dan berhenti di core mantle boundary, ya. Di efeknya kemudian dihipotesiskan akan memicu mantle plume, ya. Jadi naiknya material mantel ini bukan magma walaupun gambarnya seperti magma, ya. Ini merupakan material mantel yang masih padat di sini, kemudian dia naik ke atas, ya, kemudian dia menghasilkan hotspot di permukaan. Nah, bagaimana reaksi antara subduksi kerak, subduksi litosfer, kemudian respon mantel, ini yang kita kenal nanti di dalam konsep topografi dinamik. Jadi di dalam kartun topografi dinamik ini melibatkan interaksi antara subduksi, ya, antara kerak samudra dengan kerak benua. Kemudian bagaimana mantel itu bergerak merespon perubahan ruang yang ada akibat adanya subduksi ini. Jadi nanti akan ada mantle flow, ya, di sini. Nah, mantle flow ini, ya, dia akan kalau dia bergerak naik, dia bisa menyebabkan kerak kontinen kita bergerak uplift, ya, naik ke atas, sehingga kita akan kehilangan cekungan. Ya, tapi kalau misalkan dia dipicu oleh subduksi, ya, kita lihat di dalam kurva ini dia akan negatif, ya, di sini, maka dia akan membentuk cekungan di sini. Jadi dia ditarik turun. Kenapa? Karena mantel di sini flow-nya bergerak turun, ya, berbeda dengan daerah di mana dia mengalami uplift, itu mantel flow-nya juga bergerak naik ke atas. Jadi kita lihat di sini bagaimana respon mantel flow terhadap subduksi, ya, di situ. Nah, ini tadi yang di depan sudah kita singgung, ya, bagaimana respon usia kerak samudra terhadap subduksi, dan dalam hal ini kita lihat adalah topografi dinamis. Jadi yang dimaksud topografi dinamis itu adalah perubahan topografi akibat respon mantel, ya, di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini keraknya udah tua, ya, 160 juta tahun, ya, kerak samudranya tua, maka kalau dia masuk, dia akan membentuk subduksi yang cukup tajam, ya, sudutnya. Akibatnya apa? Dia akan rollback, dia akan menarik kerak benua yang disubduksi ini untuk juga subsiden, ya, di sini. Nah, tapi sebaliknya kalau kita punya kerak samudra yang berumur muda, relatif ringan, masih hangat, ya, akibatnya apa? Sudut subduksinya mestinya tidak sebesar yang tua tadi, maka dia akan cenderung mendorong kerak benua yang disubduksi untuk mengalami uplift. Jadi di sini kita bisa membentuk cekungan kalau kita dipengaruhi oleh subduksi yang tua, atau kita kehilangan cekungan kalau dibentuk oleh subduksi yang muda, ya. Atau nanti kita lihat, ya, ini contoh cekungan Amazon di benua Amerika Selatan. Bagaimana kita lihat di sini ini di Miocene tengah, ya. Jadi kita punya cekungan Amazon yang didominasi oleh laut dalam, tapi kemudian dengan pengangkatan yang terjadi di zona busur Andes, ya, maka lama-lama kemudian cekungan ini semakin mengecil, ya. Di sini kita lihat di kondisi saat ini, ya, yang dekat dengan busur Andes tadi sudah hilang, ya, cekungan laut dalamnya, sekarang tinggal di endapan terestrial yang ada di bagian tengah Amerika Selatan. Kalau kita lihat di Indonesia bagaimana, ya. Jadi ini Clemens membuat simulasi bagaimana peran dari subduksi, ya, itu akan bisa menghasilkan, karena subduksinya melibatkan kerak samudra yang tua, maka akan bisa menghasilkan cekungan yang cukup luas di belakang busur, ya, di sini. Jadi
Ini adalah Dynamic Topographic Low atau DTL ya di sini. Jadi kita membentuk cekungan. Nah, kalau kita punya double subduction utara-selatan, maka cekungan kita lebih luas lagi ya di sini. Nah, ini diperkirakan terjadi pada periode Kapur ya, pada periode Mesozoik, Jura Kapur ya di sini. Tapi kemudian di akhir Kapur, apa yang terjadi ya? Yang tampaknya subduksinya putus, akibatnya kemudian terjadi dynamic topographic uplift DTU ya di sini. Jadi dia akan naik, rebound ke atas, hasilnya adalah cekungan kita hilang dan erosi pun terbentuk ya di sini. Bagaimana pembuktiannya? Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Indonesia Barat di periode akhir Kapur dan awal Kenozoik ya. Jadi kita lihat hampir semua sedimen yang sedimen maupun basement berumur Mesozoik di Indonesia Barat itu pasti mengalami peneplanisasi atau erosi sangat lanjut sehingga hampir terpotong rata membentuk dataran ya di situ. Kemudian di pertengahan Eosen baru cekungan-cekungan terbentuk. Ya, jadi kalau kita terapkan dalam konsep topografi dinamik, maka di akhir Kapur yang terbentuk adalah DTU, Dynamic Topographic Uplift. Ya, kenapa? Karena tadi ya putusnya subduksi yang berumur Mesozoik. Kemudian di Eosen tengah ya, pertengahan Eosen kita punya DTL ya, Dynamic Topographic Low atau subsidence ya di situ. Kenapa? Karena kita mulai subduksi lagi, yaitu subduksi Kenozoik Palung Sunda yang berlangsung sampai sekarang. Jadi itu kalau kita lihat bagaimana pengaruh whole earth ya di situ. Nah, bagian terakhir untuk tektonik lempeng kita masuk cekungan pisah tarik ya. Secara genetik sebetulnya cekungan pisah tarik pasti terbentuk di sesar-sesar geser, tinggal sesar gesernya apakah bersifat transform. Transform itu artinya dia menghubungkan batas-batas lempeng, misalkan ini ya, ini sesar transform menghubungkan batas pemekaran sampai batas kolisi ya, atau dia bersifat transcurrent. Transcurrent itu dia tidak terkait dengan batas lempeng, tetapi dia memotong seluruh kerak ya, atau dia hanya strike slip biasa ya, yang seperti di sini. Nah, masing-masing tersebut bisa membentuk cekungan-cekungan yang kita sebut sebagai cekungan pisah tarik atau pull apart basin, ya tergantung pada geometri sesar yang ada. Nah, ini kita kenal sebagai deformasi sekunder, artinya struktur-struktur yang ada di sepanjang sesar geser, ya. Jadi yang berwarna kuning ini merupakan daerah di mana bisa terbentuk cekungan, bisa di ujung sesar geser, kita sebut sebagai horsetail splaying basin, atau dia di tengah-tengah sesar geser ya di sini. Ini yang kita sebut sebagai pull apart basin ya di sini. Nah, khusus untuk di bagian tengah cekungan ini kita masuk di sini ya. Maka sangat tergantung pada geometri sesar geser tersebut. Kita bedakan menjadi dua. Apakah dia bersifat overstepping? Overstepping itu artinya ada dua segmen saling bertampalan, saling sejajar ya di sana. Jadi ada pertampalan, maka di tengah-tengah pertampalan tersebut pasti akan terbentuk cekungan karena dia ditarik ya, semuanya ini kan sistem di dalam kartun ini sistem dekstral. Jadi kalau dia ditarik ya di sini maka dia akan terpisah, ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sini, maka nah ini modelnya ya. Kita akan punya pull apart basin, cekungan pisah tarik akibat overstepping ya. Tapi ada juga geometri yang sesarnya tunggal tetapi dia bending, membelok. Nah, sesar yang bending ya, ini juga bisa membentuk cekungan pisah tarik ya. Ya kita sebut sebagai oblique ya atau fault bend pull apart basin seperti di sini. Nah, fungsinya apa sih? Kita tahu jenisnya. Tentu kita harus tahu untuk bisa menghitung volume sedimen yang ada gitu ya. Berapa besar sih wadah yang ada di bawah sana kalau kita ketahui jenisnya jenis pull apart yang terbentuk. Nah, kita lihat di sini contoh di San Andreas. San Andreas ini sesar geser yang terkenal, pasti punya cekungan pisah tarik. Kita lihat di sini ini modelnya. Ini adalah bonding fault-nya San Gabriel ya. Kemudian di sini pengisiannya berupa Halbgraben ya di sini. Nah, kalau kita lihat dia dari geometrinya sebetulnya dia merupakan cekungan dari fault bend ya. Jadi kelokan sesar ya, sesar yang belok atau berkelok tadi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita punya cekungan yang juga terkenal ya, yang ada di zona sesar geser yaitu cekungan Ombilin ya di Indonesia Barat. Nah,
Di sini kita lihat ini adalah sesar-sesar tua, sesar-sesar yang ada di batuan dasar atau di basement, di mana basement yang ada di Sumatera Barat ini terbagi menjadi basement Sibumasu, kemudian ada basement West Sumatera di sini, kemudian ada basement Woyla. Nah, masing-masing basement ini memiliki pola struktur tua ya, yang kemudian dia aktif di Eosen ya, atau di Paleosen di awal Kenozoikum, kemudian menghasilkan graben-graben yang saling connecting ya di sini. Jadi kalau kita lihat dari Payakumbuh Basin masuk ke Sinamar Basin, kemudian ada juga Talawi Basin yang juga connecting ya di sini. Sedimentasinya mirip, jadi biasanya di bagian bawah kita punya shell dulu, endapan-endapan danau begitu ya, sementara di bagian tepi kita punya breksi-breksi dari kipas aluvial, kemudian didominasi oleh sungai-sungai bermeander ya. Kemudian kalau terjadi perubahan rejim, misalkan terjadinya susut laut, kita akan punya konglomerat lagi dari sungai teranyam ya. Jadi ini yang terjadi di Ombilin. Nah, mekanismenya apa? Kalau kita lihat ya di sini mekanisme di Sinamar Basin ini sebetulnya bending ya, bending. Tapi di antara Sinamar dengan Payakumbuh Basin kan connecting. Nah, connectingnya connectingnya karena bending, mohon maaf ya tadi. Yang di Sinamar ini jelas dia akibat overstep ya, tapi kemudian dia connect dengan basin yang lain melalui bending ya di sini. Jadi Ombilin itu mekanismenya dua ya, overstep dan bending ya di situ. Berbeda dengan San Andreas tadi lebih simpel ya, di San Gabriel Basin tadi dia cuma bending saja. Nah, yang kita punya dia lebih kompleks. Mengapa? Karena dia sebetulnya bekerja pada sesar-sesar tua yang juga memang kompleks. Baik, kita tinggalkan cekungan dan tektonika lempeng, kita kemudian masuk di orogenesa sinkline ya di sini, di mana kita bagi menjadi 3 subtopik juga. Kita akan mengunjungi tempat lahirnya teori geosinkline yaitu di Pegunungan Appalachia, kemudian kita akan menyinggung teori undasi yang lahir di Nusantara, kemudian kita akan melihat bagaimana geosinkline dan tektonik lempeng itu sebetulnya dia sinkronus bersambung saja ya di situ. Baik, menurut definisi geosinkline itu merupakan akumulasi tubuh sedimen yang tebal. Nah, sama seperti Ensili tadi kan, sedimen harus tebal ya di situ. Nah, tetapi dia pada alur laut yang sempit dan memanjang sejajar dengan tepi benua. Jadi karakternya dia sangat limited sekali, harus sejajar dengan tepi benua ya di sini. Pada awalnya ya para pencetusnya itu mendekati dari sisi orogenesanya ya. Kemudian mereka melihat bagaimana sedimen yang di orogenesa tersebut sebetulnya sedimen-sedimen laut yang terinversi. Mari kita lihat ya lokasi tipe teori geosinkline yaitu Pegunungan Appalachia. Nah, Pegunungan Appalachia yaitu di sisi pesisir timur Amerika Utara, ini dicetuskan pertama kali oleh James Hall tahun 1857 ya, bahwa di sini mengalami penyempitan luar biasa sehingga sedimen yang ada di bagian pegunungan, formasi yang sama, umur yang sama, itu 10 kali lebih tebal dibandingkan formasi yang ada di bagian tepi. Nah, sehingga dia mengatakan dulu ini adalah cekungan. Orang susah kan membayangkan kok bisa gunung dulu adalah cekungan. Sehingga ketika James Hall mengusulkan tersebut, teori ini cukup shocking ya. Jadi para geolog saat itu susah untuk menerimanya, sehingga oleh rekannya diminta James Hall untuk menahan dulu teorinya, ya diperkuat dulu gitu ya, baru kemudian dipublikasikan. Jadi hampir 30 tahun kemudian baru dipublikasikan di tahun 1882 ya. Konsepnya seperti ini, kita punya sedimentasi yang sangat tebal di satu tempat, tapi kemudian menipis ke bagian tepi. Simple kita ya, seperti bayangkan mangkok. Nah kemudian Dana ya, James Dana, jadi ini duo James Hall dan James Dana. Ya, mungkin ibu bapak, rekan-rekan, adik-adik kenal James Dana di kristalografi mineralogi ya. Nah, ini mengatakan bahwa pembebanan saja nggak mungkin bisa bikin sedimen setebal itu ya. Jadi harus dibantu dengan thermal subsidence. Jadi keraknya itu memang harus juga turun karena pendinginan. Maka baru kemudian bisa membentuk cekungan yang tebal ya di sini. Akibatnya apa? Maka Dana kemudian menambahkan kalau ada yang turun, pasti di sebelahnya secara isostatik akan naik dan itu disebut sebagai G anticline ya di situ.
Nah, orang sepakat bahwa teori geosinkline itu ditahbiskan ya, di-refer kepada mereka berdua, James Hall dan James Dana ya di situ. Nah, kemudian beberapa peneliti selanjutnya itu ya menyempurnakan. Jangan lupa teori geosinkline itu 100 tahun ya. Jadi banyak sekali publikasi di sana dan teorinya saling silih berganti, saling menyempurnakan dan menjadi sangat kompleks, jauh lebih kompleks dari yang kita kenal yang dicetuskan oleh James Hall dan James Dana tadi. Ya, misalkan ini Hans Thiele ya, ini dia memang mengkhususkan diri mengkaji geosinkline dan kemudian dia melihat ya berdasarkan fasies sedimen ternyata bagian dalam ya dari geantikline itu sedimennya sedimen laut dangkal. Sementara bagian luar dari geantikline, cekungan yang ada di luar, geosinkline yang di sebelah luar geantikline, itu sedimennya berisi turbidit atau flis ya atau vulkanisme, vulkanik plastik. Nah, sehingga dia kemudian mengusulkan, oh ini harus kita bedakan, nggak boleh jadi satu geosinkline. Dia kemudian mengusulkan yang di sebelah dalam yang didominasi endapan laut dangkal tadi disebut sebagai miogeosinkline. Diingat ya, mio itu laut dangkal. Kemudian yang di sebelah luar dari geantikline itu disebut sebagai iogeosinkline. Ya, iogeosinkline artinya turbidet dan vulkaniklastik ya di situ. Nah, kita tinggalkan sementara teori geosinkline, kita masuk ke teori undasi. Ya, teori undasi ini adalah foto pencetusnya Van Bemmelen ya di sini. Kemudian orang umumnya mengatakan Van Bemmelen itu penganut fixism ya. Kenapa? Karena dia sebetulnya mendukung teori geosinkline. Tapi sebetulnya tidak. Mari kita lihat bagaimana perjalanan si Van Bemmelen. Jadi Van Bemmelen ini kalau saya sebutkan seorang petualang ilmiah ya. Jadi dari publikasi pertamanya 1927-30-an masih di mobilisme ya. Jadi dia sebetulnya mengatakan kerak itu bisa bergerak kok ya gitu. Tapi kemudian dia pindah ke fixism. Nah, inilah sebagian besar publikasinya muncul, termasuk buku magnum opusnya di Indonesia, Geology of Indonesia itu dihasilkan dengan konsep ketika beliau masih menganut fixism ya di situ. Tapi sebetulnya beliau kemudian kembali lagi ya di sini pada teori yang mengakomodasi mobilisme ya di sini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya teori undasi itu teori yang luar biasa ya berfluktuasi antara fixism dan mobilisme. Pada akhirnya apa? Van Bemmelen mengambil jalan tengah. Jadi ini sirotol mustaqimnya gitu ya, jalan tengah dari dua mazhab ini. Jadi dia mengatakan mobil iya, fix iya ya di situ. Jadi inilah sebetulnya konsep undasi. Nah, untuk memahami undasi seseorang harus menjadi geonomi. Geonomi itu apa? Kuat di geokimia, kuat di geologi, dan kuat di geofisik ya di situ. Nah, jadi kita lihat bagaimana publikasi akhir Van Bemmelen, ini publikasi tahun 87, ketika beliau merevisi kembali teori undasinya, kita lihat dia masih sudah mengakomodir tektonik lempeng kan, ada subduksi gitu ya. Tetapi beliau masih mengatakan bahwa tetap yang dinamika yang ada di bagian bawah kerak ya ini yang kemudian menghasilkan adanya penenggelaman dan pengangkatan ya. Nah, kalau yang terjadi di dalam kerak ini disebut sebagai mesoundasi. Kemudian beliau juga mengatakan, kenapa ada benua, kenapa ada samudra, itu adalah mega undasi. Penyebabnya ada di mantel atas, ya, di sirkulasi mantel atas ini, ya, di situ. Nah, mari kita lihat bagaimana mesoundasi. Jadi ini skala kecil saja, ya, itu diinterpretasikan oleh Van Bemmelen. Jadi yang penting menurut Van Bemmelen itu ya bagaimana terjadi pengangkatan dan penenggelaman tadi karena adanya astenolitik. Ya, astenolit ini semacam kantong magma yang terbentuk karena hipodiferensiasi ya. Jadi diferensiasi, jadi adanya pelelehan pada bagian bawah kerak ya di situ akibat adanya perubahan-perubahan kimia dan fisika. Misalkan penambahan panas, pengurangan beban ya di situ atau masuknya air itu dianggap menyebabkan terjadinya hipodiferensiasi sehingga apa? Akan ada kantong-kantong magma yang mendorong adanya orogenesa membentuk pegunungan ya. Jadi sebelumnya geosinkline tahu-tahu kemudian dipisahkan oleh geantikline ya dan seterusnya seperti itu.
Nah, modelnya bisa kita lihat di dalam publikasi Geology of Indonesia beliau, seperti ini di Cekungan Serayu di Jawa Tengah. Awalnya ya, ini endapan-endapan laut dangkal ya di sini. Ini adalah miogeosincline. Tapi kemudian ya adanya astenolitik naik ya menghasilkan magmatisme di sini, maka dia berubah menjadi iogeosincline. Kemudian ya di sisi selatan ini Serayu Selatan ini kemudian astenolitiknya semakin naik. Akibatnya apa kemudian? Terjadi gliding. Nah, salah satu ciri khas teori undasi itu selain astenolitik magma ini bisa bergerak naik ya, atau bisa juga menggerak kalau dia kempes atau pindah itu menyebabkan subsiden. Itu salah satu akibat pembumbungannya adalah adanya gliding atau adanya longsoran tektonik ya. Nah, seperti di sini kita lihat ya terjadi longsoran tektonik ya di sini. Itu ciri khas teori undasi ya. Kemudian ya kita lihat astenolitiknya pindah lagi ya ke sini ya naik lagi ke atas yang ditinggalkan tadi menjadi karang bolong ya di situ. Nah, kemudian ya astenolitiknya pindah lagi ke utara, ke Serayu Utara ya di daerah Dieng saat ini. Jadi kompleksitas geologi itu dijelaskan dengan teori undasi atau dalam skala mesoundasi oleh Van Bommelen dengan menganggap penyebab utamanya adalah pergerakan astenolit ya atau magma akibat diferensiasi tadi dan efek di permukaan itu menghasilkan gliding atau gravitational sliding. Jadi adanya longsoran-longsoran massa batuan yang besar ya di situ, bukan longsoran tanah longsor biasa, tetapi beberapa formasi utuh bergeser ya di situ dalam konsep gravity sliding atau gliding tadi. Nah, sekarang kita conclude, kita tutup ya mengenai orogenesa geosincline itu dengan akhir dari teori geosincline ya. Jadi pada 28 Oktober tahun 65 di London ya, hostnya adalah Royal Society of London. Ini mengadakan simposium tentang continental drift. Kita tahu continental drift itu lahir di tahun 1915 oleh Alfred Wegener ya. Ini kemudian para pendukungnya mengumpulkan data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih 50 tahun dan diseminarkan. Nah, di seminar inilah kemudian muncul dicetuskan ya satu teori yang namanya teori tektonik lempeng sehingga bisa dikatakan kalau kita pengen punya tanggal untuk merayakan tektonik lempeng ambillah tanggal 28 Oktober. Ya, mungkin ada ibu bapak, adik-adik di sini yang punya ulang tahun yang sama gitu ya. Jadi 28 Oktober pada Simposium Royal Society of London. Nah, jadi bisa dikatakan tahun 65 ini merupakan akhir dari teori geosincline ya. Setelah itu di unifying teori terpadu geologi diambil alih oleh teori tektonik lempeng. Tapi sebetulnya ya detik-detik berakhirnya teori geosincline itu sudah dimulai 2 tahun sebelumnya oleh oceanographer, jadi seorang ahli geologi laut Robert Dietz ya di sini, di mana beliau merevisi teori geosincline dan menempatkan dengan data-data yang dihasilkan dari survei geologi laut, di mana sebetulnya menurut Pak Dietz miogeosincline dan iogeosincline itu sebetulnya hanya perbedaan fases pada satu paparan benua. Jadi kalau miogeosincline yang paparan laut dangkal tadi itu di bagian shelf atau paparan, tapi di lereng benua kita akan punya endapan-endapan yang iogeosincline yang turbidite sifatnya ya. Nah, jadi kalau seperti ini jadi sederhana. Terus G-anticline-nya mana? G-anticline jadi hilang ya di situ. Jadi batasnya bukan lagi batas G-anticline tetapi hanya batas slope of slope of break ya, break of slope ya. Jadi berubahnya lereng dari paparan benua menjadi lereng benua ya di situ. Nah, jadi ini Dietz mengemukakan beberapa modelnya. Ini kalau model pada active margin. Active margin itu artinya ada subduksi. Pertama kita punya miogeosincline, iogeosincline. Kemudian nanti iogeosincline ini akan terseret masuk ke bawah oleh subduksi ya. Maka dia akan menghasilkan satu batuan bancuh atau olisostrom ya. Kemudian ada juga di sini kalau dia masih pasif saja tidak berubah ya dia terus akan subsiden dan turbidate-nya akan menjadi sangat tebal ya di situ. Nah, mari kita tinjau kembali lokasi kelahiran teori geosincline dalam persepsinya Robert Dietz atau persepsinya tektonik lempeng. Mari kita
geowisata, field trip, ekskursi ke Appalachia. Ya, Appalachia itu ada tadi ya di pesisir timur benua Amerika Utara. Jadi sebetulnya core dari Appalachia itu adalah orogen Granville. Ya, orogen Granville ini terjadi pada saat pembentukan Rodinia atau superkontinen sebelum Pangea ya, di mana penggabungan semua benua yang ada, dan Sutur atau tempat di mana mereka bertemu itu adalah tempat lajur pegunungan Granville ya, atau sabuk orogenesa Granville. Nah, ini ya merupakan tanda di mana Rodinia terbentuk. Kemudian kira-kira pada 500 tahun kemudian ya Rodinia pun pecah. Nah, ini pecahnya nanti akan menjadi cikal bakal Pangea ya. Nah, ketika pecah di sini, maka Rodinia tadi ya Granville tadi akan pecah dua menjadi Laurentia dan Rio Plateau Amazonia ya di sini. Jadi pecahnya ini tadi ini menjadi posisi ya di mana menjadi posisi sedimentasi. Sedimentasi bagi siapa? Bagi geosinkline ya. Jadi kalau menurut Dietz inilah geosinkline. Jadi ada miogeosinkline di laut dangkal, ada iogeosinkline di bagian laut dalam yang turbidite ya di sini. Ini terjadi pada tepian Laurentia ya. Jadi kalau kita lihat paleogeografi saat itu, Laurentia dikelilingi oleh busur gunung api, namanya busur gunung api Taconi ya. Dan kemudian busur gunung api Taconi ini karena rollback dari subduksi, dia akan terseret dan membentur Laurentia lagi. Nah, itu disebut sebagai, nah di sini ya, disebut sebagai orogenesa takonik ya di situ. Nah, orogenesa takonik ini di depannya ada Samudra Iapetus ya di sini, di mana kemudian Samudra Iapetus ini juga akan mulai menutup dengan adanya double subduction, ada ke arah Laurentia dan ada ke arah yang namanya benua kecil Avalonia ya. Nah, sehingga kemudian Avalonia ini akan terseret menutup dari Samudra Iapetus dan hasilnya adalah Samudra orogenesa Acadia ya di sini. Nah, kalau kita lihat pada saat adanya subduksi ganda, di sini kan terjadi vulkanisme. Nah, maka di situ pasti kita akan ketemukan jejak-jejak iogeosinkline ya di situ. Jadi endapan-endapan vulkanik klastik turbidite akan berkembang di sana. Nah, kemudian ya pada saat 300-an tahun yang lalu, 300 juta tahun yang lalu, kembali di sini Afrika itu akan merapat dengan Laurentia, membentuk Pangea. Nah, samudra di antara keduanya disebut sebagai Samudra Reik, ya, di mana Samudra Reik akan tertutup dengan orogenesa Alleghenian. Orogenesa Alleghenian ini merupakan orogenesa pembentuk Pangea, ya di sini, di mana kemudian ya pada saat Mesozoik Pangea ini pecah lagi di sini membentuk Atlantik. Jadi di sini kemudian dia pecah rifting, ya, menghasilkan geosinkline seperti yang kita kenal sekarang. Jadi kalau di peta ini geosinkline yang tadi terbentuk dari Rodinia ya sampai Alleghenian terkumpul di sini ya. Sementara yang geosinkline saat ini nah ada di sini ya. Laut dangkalnya miogeosinkline, nanti yang lebih dalam akan menghasilkan iogeosinkline. Jadi sebetulnya geosinkline itu ya tetap bisa dipakai, tapi harus kita modifikasi dengan konsep tektonik lempeng dengan mengacu konsep teori runtuhan lereng benua oleh Dietz tadi ya di situ. Baik, nah sekarang bagian akhir ya di sini di mana kita akan coba ya bagaimana tektonostratigrafi kita lihat. Nah di sini untuk membahas tektonostratigrafi ada dua senjata kita. Yang pertama adalah hubungan antara sedimen dan cekungan itu sebetulnya memiliki timing, ya ada waktunya. Jadi dia bisa bersifat post deposisi. Post deposisi itu artinya kalau cekungan sudah ada ya baru kemudian deposisi ya di sini. Jadi ini post deposisi itu artinya deposisi dulu baru cekungan terbentuk ya di sini. Jadi kita lihat maka akan ada yang erosi atau dia bersama-sama dengan sedimentasi. Jadi kita sebut sebagai syn deposisi di mana kita akan punya proses penebalan di bagian tengah cekungan dan menipis ke bagian tepi. Atau dia disebut sebagai predeposisi. Predeposisi itu cekungannya ada dulu baru diisi ya di sini. Maka kita akan punya karakter-karakter sedimentasi yang itu ditunjukkan oleh adanya seperti
kipas aluvial, runtuhan di sini ya. Jadi dia memang sudah ada tinggian di sana ya. Nah, jadi kita harus bisa mengakses apakah cekungan kita masuk yang mana. Karena ini penting, ini biasanya di dalam analisis cekungan jarang orang beranjak dari sini ya. Karena ini penting sekali untuk menentukan kapan sebetulnya tektoniknya bekerja ya di situ. Nah, ketika tektonik sudah bekerja, maka kita akan bisa membagi stratigrafi yang menyusun cekungan tersebut menjadi 3 ya. 3 kelompok, yaitu kelompok pre-reef atau sebelum cekungan di situ. Ini disebut juga sebagai post deposisional ya. Kemudian ada kelompok subreef ya, dan ada kelompok post-reef. Jadi ketiga kelompok ini yang kita sebut sebagai tektonostratigrafi. Nah, untuk klasifikasi cekungan kita bisa mengacu Kingston tahun 83 ya di sini. Jadi Kingston mengatakan pertama kali lihat dong ya basementnya apa, kontinen atau oceanic ya. Nanti kalau kontinen ya tinggal jalurnya di sini, kalau oceanic jalurnya di sini. Nanti kemudian bagaimana posisinya, apakah di tengah atau di tepi gitu ya. Nah, nanti kemudian baru masuk ke sejarahnya. Jadi salah satu ciri dari klasifikasi Kingston, cekungan itu biasanya cenderung polyhistory. Jadi nggak pernah ada tektonik tunggal yang bekerja di satu cekungan. Mari kita lihat contohnya di cekungan ASRI. Jadi Ibu Bapak bisa melihat ini adalah peta cekungan Badan Geologi tahun 2009. Ya di sini ini 120 lebih cekungan yang ada yang kita diskusikan di sini. Nah, ini kalau Ibu Bapak lihat cekungan ASRI ini, dia kelihatannya memiliki pola seperti meratus ya. Dia terhubungkan dengan cekungan pembuang di sini ya, di situ. Nah, sebetulnya pola-pola tersebut kelihatan juga dari gaya berat, ini gravity ya. Kita lihat di sini cekungan ASRI tadi di sini. Jadi dia memang memiliki pola ke sana ya di situ. Jadi sebetulnya orocline tersebut ya, pola-pola lengkungan basement tersebut itu disebut sebagai orocline Sunda ya. Dia sebetulnya mengontrol pembentukan cekungan dengan model strike slip yang ada. Jadi kalau kita lihat strike slip yang ada di sini ya, maka dia akan membentuk cekungan ya di sini merupakan graben dan kemudian dia mengalami rotasi pada ini Eosen, kemudian Oligosen dia terpuntir 5%, kemudian ketika Miosen ya Eosen Oligosen ini rotasinya clockwise. Kenapa? Karena India datang dari barat. Tapi semenjak Miosen, Australia datang dari timur. Maka kemudian Indonesia Barat ini mengalami rotasi anti-clockwise. Akibatnya kemudian ini semakin terpuntir 10 derajat sampai kemudian kondisi saat ini 20 derajat. Nah, mestinya cekungan-cekungan yang ada reef ini, ya sesar-sesar turun yang terbentuk ini pasti akan reaktivasi menjadi sesar geser. Kenapa? Karena dia dipuntir. Ya, kalau kita memutar balok, pasti antar balok itu pasti akan saling bergesekan gitu ya. Maka akan terlihat di sini ya bagaimana gesekan tersebut menginversi cekungan yang ada. Dan ini data seismiknya ya, kemudian kita redraw kembali, kita gambar ulang, di mana di sini basement paling bawah, kemudian ada konglomerat kipas aluvial, ya ini paling bawah, ya di sini. Kemudian dia ditutup oleh Banuati, ini Banuati, kemudian talang akar ya, talang akar bawah, talang akar atas, ya di sini nih kelompok-kelompok lower Cibulakan. Kemudian ada Batu Raja di sini ya, paling atas. Nah, di paling akhir nanti kemudian ada air Benakat. Nah, kalau kita jalankan evolusi cekungannya, maka terlihat sekali bahwa polyhistory yang terjadi di cekungan ASRI tersebut kalau mengacu pada Kingston ya. Jadi pertama kali dia merupakan interior sec dulu. Ini kenapa? Nah, tadi kita lihat pada dynamic topografinya ya, topografi dinamis. Ini pastinya dipengaruhi oleh awal subduksi, kemudian dia masuk ke interior fracture. Kenapa? Karena tadi sesar-sesar geser orocline-nya sudah mulai bekerja ya di situ. Nah, kemudian di sini ya, pada saat datangnya Australia di sini, kita kemudian punya begitu memasuki Oligosen Miosen, rotasinya semakin kencang ya 10 derajat, maka dia kemudian mulai inversi di sini ya. Jadi inversinya kemudian di bagian upper Cibulakan ya, air Benakat Cisubuh di sini. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana kita bisa memahami evolusi cekungan kalau kita memahami regionalnya terlebih dahulu ya di situ. Baik kita bisa aplikasikan topografi dinamisnya, kemudian kita aplikasikan bagaimana konsep misalkan kolisi, rotasi yang terjadi, subduksi yang ada yang mempengaruhi evolusi cekungan kita ini ya di situ. Baik ya, mudah-mudahan tidak cukup panjang. Kita akhiri dengan kesimpulan. Ada 4 poin.
Yang pertama ya, cekungan sedimenter itu pasti terbentuk oleh pengaruh tektonik. Ini disepakati baik oleh penganut geosinkline maupun tektonik lempeng ya di sini. Umumnya mereka terbentuk terkonsentrasi di tepian lempeng litosfer dengan mekanisme regangan ya, rifting atau flexural atau foreland atau topografi dinamik maupun pisah tarik ya, pull apart di sini. Jadi mekanismenya macam-macam. Kemudian teori geosinkline ini tidak bisa kita abaikan, jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Dia merupakan teori terpadu pertama yang sukses dan dia bisa menguasai literatur geologi selama 100 tahun, itu luar biasa ya di situ. Di mana dia merupakan teori fixism ya di sini, di mana turun naiknya kerak ya di situ ditentukan oleh proses pembebanan sedimen maupun adanya thermal subsidence ya di situ atau pendinginan kerak. Nah, kemudian di sini datang teori undasi di mana Van Bemmelen dengan pembelajaran beliau, riset-riset penelitian beliau di Indonesia di daerah magmatik mengatakan bahwa hipodiferensiasi magmatisme yang menghasilkan astenolit ini bisa memicu penenggelaman dan pengangkatan cekungan ya. Nah, kemudian kita harus mengakui bahwa pada akhirnya geosinkline itu digantikan oleh tektonik lempeng, tetapi ada teori antara, yaitu teori runtuhan lereng benua atau jendul benua di sini yang dikemukakan oleh Bob Dietz ya di sini, di mana kita bisa melihat sebetulnya miogeosinkline itu adalah cekungan tepi pasif ya. Jadi pasif margin saja sebetulnya, dia cekungan endapan-endapan laut dangkal kan. Sementara kalau geosinkline yang dimaksud itu ternyata dalam kacamata teori tektonik lempeng itu adalah palung subduksi ya, di situ di mana turbidat mendominasi. Jadi kita bisa switch ya, objeknya sama tetapi sudut pandang bisa kita perbaharui dengan teori dan data yang lebih komprehensif, yang lebih terbarukan. Dan di bagian akhir kita bisa melihat tadi bagaimana tektonostratigrafi bisa kita kaji dengan lengkap apabila kita memahami konteks tektonik regionalnya, sehingga analisis polihistorinya itu bisa kita detailkan di situ ya, sehingga ketika kita diminta mengidentifikasi sistem petroleum di dalam analisis play based exploration ini menjadi sangat tajam nantinya. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam ini. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Pak Bambang, moderator. Silahkan Pak Dr. Bambang. Baik, terima kasih banyak. Ini semuanya terpegun nih Pak. Lihat. Mudah-mudahan tidak ngantuk Pak. Pak Salahuddin runut dan menarik. Mungkin ada yang